Bisa udah langsung. Waduh, mantap. Ibunya langsung berdiri. Oh, ibunya langsung berdiri. Wah, mantap. Mantap ini. Alhamdulillah. Jam 10 lah. Udah beli minyak ya? Nanti besok Mas. Besok? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi waridhoka maklubi attini mahabbatak wa marifatak. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal halimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ma. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, sesuai judul pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas bersama-sama. Karena ada beberapa orang yang bertanya kepada saya melalui chat langsung dalam media WhatsApp, mana bertanya kepada saya bagaimana tanggapan saya tentang yang sedang viralnya pengobatan tradisional Ibu Ida Dayak, yang mana pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas bersama-sama. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, kalau kita lihat dalam pengobatan Ida Dayak tersebut dalam kategori pengobatan zohir tradisional, saudara. Berbeda lagi ketika pengobatan batin, saudara. Kalau saya bahas tentang pengobatan batin, ini akan memakan waktu yang sangat amat panjang. Karena saya hanya fokus dulu kepada judul kesempatan kali ini yang akan kita bahas tentang pengobatan tradisional, yang mana itu termasuk dalam kategori adalah kelebihan atau zohir, saudara. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, kalau ada seseorang yang bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain, walaupun orang tersebut itu non-muslim atau bukan Islam, selagi orang tersebut mampu memberikan pertolongan kepada sesama, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya. Tetapi membalasnya hanya di dunia, tidak di akhirat. Kenapa? Orang non-muslim hanya dibalas kebaikannya di dunia saja, tidak di akhirat. Karena syarat dibalas keakhiratan itu, satu, harus memiliki keimanan, saudara. Maka dari itu, kalau orang-orang non-muslim dia baik kepada tetangganya, dia baik kepada orang tuanya, tetap akan dibalas kebaikan itu oleh Allah. Akan tetapi dibalas hanya di dunia saja, tidak di akhirat. Kalau orang Islam, dia baik kepada orang tua, dia baik kepada teman, dia baik kepada gurunya, akan dibalas di dunianya pun dibalas, dan juga di akhiratnya pun beliau juga dibalas. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, lalu bagaimana ketika pengobatan ini diperbolehkan atau tidak? Seperti itu. Jadi jawabannya seperti ini. Sebelum saya berikan jawaban yang lebih detail, akan saya berikan perumpamaan agar biar tidak gagal paham, saudara. Yang pertama, ketika ini orang-orang ini yang sedang viral di media ini tentang pengobatan tradisional Dayak, ketika ia mengobati itu termasuk dalam kategori kelebihan dan juga dalam kategori dohir. Sekalau misalkan pengobatan itu tidak ada unsur merusak keyakinan, tidak ada unsur merusak akidah, itu sah-sah saja. Lalu bagaimana ketika kami yang Islam berobat kepada beliau? Itu sah-sah saja. Dan saya kasih analogi. Contoh, ada seseorang yang giginya sakit lah. Mungkin orang tersebut karena giginya ini masih keras, ketika kita cabut sendiri, kita kan tidak mungkin mampu. Kita mencari orang yang diberikan kelebihan secara dohir.
Lalu siapa? Jawabannya adalah dokter. Dokter apa? Dokter gigi. Lalu dokter giginya ini, dia ini bukan Islam, dia ini non muslim, sedangkan kami adalah Islam. Apakah boleh kami yang Islam lalu kami berangkat ke dokter gigi yang bukan Islam? Jawabannya gimana? Jawabannya adalah boleh, saudara. Karena apa? Itu tidak merusak tentang keyakinan, tidak merusak akidah. Karena apa? Pengobatan secara dohir. Pengobatan secara dohir ini adalah termasuk dalam kategori tradisional, dalam kategori yang orang diberikan kelebihan kayak dokter, karena kelebihannya alat-alat tentang kepintaran yang Allah titipkan kepada mereka. Lalu kita sebagai muslim berobat ke tempat tersebut tidak jadi masalah. Lalu dokter bedah, dokter bedah, lalu dokter tersebut non muslim, kita ini Islam, apakah boleh? Boleh, saudara. Begitupun kepada pengobatan tradisional, entah itu ahli patah tulang yang sesuai judul pada kesempatan kali ini, orang Islam apakah boleh datang ke tempat tersebut? Jawabannya adalah boleh, selagi pengobatan tersebut tidak merusak keyakinan, tidak merusak akidah, bisa memberikan manfaat kepada orang lain, bisa membantu kepada orang lain, itu tidak jadi masalah, saudara, selagi orang tersebut benar-benar tulus membantu lillahi ta'ala, saudara. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, karena pengobatan-pengobatan tersebut kayak pengobatan tradisional, lalu pengobatan tentang ahli patah tulang, pengobatan pijat urut, itu orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah. Entah kelebihan dari tangannya, kelebihan dari alat-alatnya, itu dalam kategorinya pengobatan dohir. Seperti itu. Pengobatan dohir diberikan kelebihan atau alat-alat atau tangan-tangan, itu pengobatan dohir namanya. Beda lagi dengan pengobatan batin, saudara. Seperti itu. Jadi ketika orang Islam pun datang, selagi itu bisa memberikan manfaat, itu tidak jadi masalah, saudara. Seperti itu. Berbeda lagi. Lalu bagaimana kalau misalkan itu yang katanya itu berobat lalu bisa merusak keyakinan? Karena pernah terjadi. Ini salah satu dekat dalam kampung saya, mungkin tetangga kampung, mungkin itu di zaman dulu telah sangat lama sekali. Saya dengar cerita dari beberapa engkong dan uyut-uyut saya, yang mana ada di suatu kampung. Itu suatu kampung itu terkenallah suatu orang bisa, lalu banyaklah itu para tamu, para orang-orang dari mana saja, bahkan dari luar kota, kalau tidak salah pun sampai ke tempat sini di tetangga kampung. Ketika dia mengobatinya, itu dia tuh para pasiennya disuruh minum air kencing kuda atau sapi, ya mohon maaf jika saya kurang tepat, karena sangat-sangat lama. Dan saya pun mendengar ceritanya itu turun temurun seperti itu. Dan lalu itu lambat laun terus sampai banyak. Dan alhamdulillahnya dikirimlah mungkin tentang kekasihnya Allah. Ini ada seorang ulama yang sangat masyhur, ini yakni almarhum Kiai Haji Muallim Subandi, yang mana beliau ketika mengetahui ada seseorang yang mengobatinya merusak keyakinan, yang mana orang-orang tersebut pun malah beranggapan tentang keyakinan, tentang kesembuhan bukan dari Allah, tetapi dari orang-orang tersebut yang menyelewengkan akidah. Maka ulama tersebut hanya datang, saudara, hanya datang saja, tidak sampai disamperin. Lalu diturunkanlah oleh Allah dan disadarkanlah oleh Allah dan diberikanlah hidayah semua oleh Allah. Maka lambat laun tempat tersebut hancur, saudara. Berkat apa? Berkat kuasanya Allah. Karena orang-orang yang datang berobat itu, apalagi orang-orang biasa, ketika dia sembuh, dia tidak tahu ini sembuhan istidrat atau sembuh yang barokah dari Allah. Karena kan tidak tahu kalau orang-orang biasa. Dia pikir kalau misalkan dia sembuh, dia pikir wah ini sembuh. Kan ada sembuh yang istidrat, ada sembuh yang barokah. Sembuh yang barokah seperti apa? Orang-orang tersebut ketika datang berobat atau apa, entah pun dia datang ke para ulama atau kepada orang-orang yang pakar dalam mengobati hal tersebut,
itu malah diajak yakin kepada Allah, hakikatnya dari Allah. Ketika dia qabul hajat ataupun sembuh, itu bisa dinamakan adalah sembuh yang barokah. Lalu sembuh yang istijat itu seperti apa? Sembuhnya yang nanti suatu saat itu akan dihancurkan lagi, dan itu hanya tipuan setan. Sembuhnya seperti itu. Lalu seperti apa sembuh yang seperti itu, yang istidrak? Contoh, kita datang kepada orang yang salah, lalu kita suruh minum apa, sama sekali tidak diterangkan tentang yang mengasih penyakit itu Allah, tentang yang menyabut penyakit itu Allah, tidak dijelaskan oleh orang-orang tersebut, orang-orang yang ahli pengobatan itu. Lalu seketika kita itu sembuh lantaran datang ke rumah orang tersebut, lalu kita beranggapan, wah, di sana, tempat sana langsung sembuh, luar biasa. Maka itu kesembuhan yang istidrak, saudara. Nauzubillah summa nauzubillah. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, kita harus pintar-pintar dalam memilih. Jangan sampai kita berobat malah merusak keyakinan. Selagi berobat itu tidak merusak keyakinan, itu sah-sah saja. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, karena Allah berbagai macam cara suka menguji umatnya, saudara. Karena ketika Allah itu berbagai macam cara, Allah bisa menaruh obatnya itu, letak kesembuhan obat di kiai. Allah bisa menaruh letak kesembuhan seseorang itu di dukun. Allah bisa mengasih letak kesembuhan seseorang itu di dokter. Karena Allah berbagai macam cara menguji keimanan hambanya, saudara. Kalau dia diletakkan kesembuhannya di kiai, ini sangat mudah keimanannya. Kalau misalkan letak kesembuhannya ditaruh di dukun, ini sulit, sangat-sangat sulit, setipis kulit bawang membedakannya. Karena hanya orang-orang yang beriman tinggilah yang dia mengatakan bahwasanya yang mengasih penyakit Allah, yang mencabut penyakit ialah Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Akan tetapi kalau orang-orang biasa yang minim dalam keimanan, ketika dapat seperti diberikan ujian oleh Allah, dites keimanannya oleh Allah, diberikan letak kesembuhannya di bukan para ulama, ditaruh letak kesembuhannya di dukun ataupun di tempat lain, dia pasti akan beranggapannya yang menyembuhkan lantaran orang tersebut atau benda tersebut. Nauzubillah summa nauzubillah. Karena begitu pun kepada rezeki, saudara. Rezeki pun ada dengan cara yang baik, ada juga dengan cara yang tidak baik. Contohnya seperti apa? Contoh, orang usaha dengan yang cara tidak baik, apakah bisa kaya? Bisa. Mana buktinya? Yang mengambil uang rakyat, koruptor, mengambil harta orang, merampok, dia bisa kaya, tapi dengan cara yang tidak baik. Suatu saat nanti ketika ketangkap, kejeblos dengan polisi, hancur tidak itu hartanya? Hancur, saudara. Begitupun ada dengan cara mencari rezeki yang baik, tentang usaha yang rajin, tentang berdagang, tentang apapun itu usahanya, selagi halal, maka secara demi laut orang tersebut yang dinamakan itulah usaha yang baik, saudara. Begitupun dengan pengobatan, ada dengan pengobatan cara yang baik dan juga ada pengobatan dengan cara yang tidak baik. Tinggal bagaimana kalian posisikan Anda mau berobat di tempat yang mana. Tinggal Anda memfokuskan diri Anda mau menempatkan tentang pengobatan yang benar baik ataupun pengobatan dengan cara yang tidak baik, saudara. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.